Kontrak politik Anies menghadirkan malapetaka bagi warga Tanah Merah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka tengah menyelimuti negara Indonesia. Insiden naas ini datangnya dari kawasan Tanah Merah, lingkungan padat penduduk itu ludes dilahap si jago merah pada Jumat lalu. Sempat kutengok melalui CCTV milik salah satu warga Tanah Merah yang rekamannya kini sudah menyebar luas di media sosial. Detik-detik sebelum api mulai menyambar bebas di pemukiman padat penduduk itu, begitu terlihat jelas. Banyak warga yang berlarian sembari menjerit dan menangis. Sebagian dari mereka mungkin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Saat langit malam yang seharusnya gelap, tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, akibat dari kobaran api yang mulai melakukan ancang-ancang untuk menyerang semua yang ada di dekatnya. 52 unit damkar telah dikerahkan demi menaklukkan keberingasan si jago merah. Namun karena akses jalan yang sempit menyulitkan upaya pemadaman api, imbasnya banyak rumah penduduk yang keburu hangus. Dampak dari tragedi miris itu, 19 jiwa dinyatakan tewas, serta 49 orang masih luka-luka. Peristiwa ini sangat menggempur hatiku habis-habisan, terlebih mengetahui jika ada korban balita yang nyawanya ikut melayang akibat kemalangan yang menimpa tempat hunian mereka. Dari kejadian itu, banyak cuitan netizen mengaturkan bela sungkawa untuk para korban. Tak sedikit pula ada netizen yang mencolek nama Anies. Entah alasan apa, para netizen mengkaitkan Anies dalam kejadian ini. Tapi dari cara netizen menyenggol Anies, malah membuatku tertantang untuk mengusut rekam jejaknya dan apa hubungannya dengan kawasan Tanah Merah. Tak perlu membutuhkan banyak waktu, diriku mampu mengusut jejak hitam Anies. Sebelum memasuki duduk perkara ini, perlu sedikit kujelaskan. Sebenarnya, kawasan Tanah Merah adalah aset milik negara. Kawasan terlarang dan tak boleh dijadikan tempat tinggal. Sebab daerah ini tergolong rawan dan berbahaya jika jadikan tempat hunian. Apalagi sektor ini sangat dekat dengan depo Pertamina Pelumpang yang menjadi tempat penimbunan jutaan liter BBM. Sejak dulu memang pemukiman warga Tanah Merah ini bermasalah. Sebelumnya, ex-gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau kerap disapa Ahok juga pernah meminta warga Tanah Merah agar pindah ke rusun yang telah dipersiapkannya sebagai tempat tinggal baru. Sebab wilayah tempat tinggal mereka tak cukup aman untuk ditinggali. Sayangnya, ajakan baik Ahok belum pernah mencapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga dari kawasan tersebut harus terhenti ketika Anies memenangkan kursi gubernur DKI tahun 2017 silam. Perlu kalian ketahui, upaya yang Anies tempuh untuk mendapatkan kursi tinggi tersebut tak lepas dari janji busuk yang telah dilayangkannya. Anies membuat kontrak politik dengan warga setempat. Isi dari kontraknya itu, salah satunya memuat untuk melegalkan kawasan yang dianggap ilegal. Demi kelancaran pilgubnya, Anies menyetujui dan berjanji akan menyelesaikan masalah lahan di Tanah Merah. Tepat di bulan Oktober tahun 2021 lalu, Anies kembali mengunjungi Tanah Merah guna menunaikan janji politiknya saat kampanye pilkada tahun 2017. Di momen itu, Anies memberikan surat izin mendirikan bangunan atau IMB kepada warga kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih berproses dalam hukum. Anies mengklaim jika IMB kawasan Tanah Merah merupakan kali pertama bagi Indonesia. Padahal sudah jelas
Jika zona tersebut ilegal dikarenakan tak aman bila dijadikan kawasan bermukim, apalagi padat penduduk. Namun Anies ngeyel dan tetap memberikan perizinan tersebut. Setelah tersiarnya berita kebakaran di wilayah itu, sampai detik ini Anies sama sekali belum menampakkan wujudnya untuk sekedar mengucapkan kalimat bela sungkawa. Apa mungkin saat ini Anies sedang meratapi kesalahannya karena telah memberi legalitas untuk kawasan yang sebenarnya tak layak dijadikan pemukiman. Atau bisa jadi Anies tengah bersembunyi dari amukan warganet karena dari jari jemari rakusnya itu malah mengundang malapetaka untuk warga sekitar. Memang bencana tidak ada yang tahu kapan datangnya, tapi sebagai manusia yang diberi akal sehat serta hati nurani yang cukup bijak dalam menentukan pilihan, alangkah lebih baik jika memutuskan sesuatu perlu pertimbangan yang lebih untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Coba saja dulu Anies manut perkataan Ahok untuk terus menghimbau warga supaya pindah dari kawasan terlarang itu. Mungkin peristiwa seperti ini tidak terjadi. Ibarat nasi telah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa menghindar dari tragedi yang telah ditetapkan Tuhan. Semoga para warga yang terkena imbas bencana tersebut dilapangkan dadanya untuk lebih mengikhlaskan keluarga atau kerabatnya yang telah tiada. Segeralah pulih saudaraku yang saat ini tengah berjuang untuk kembali sehat. Semoga kalian dapat tersenyum seperti sedia kala. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Kiki Dalio. Bagaimana menurut Anda?